Hidup sejahtera bagai istana, bertiang keringat tanda usaha, tersusun dari buah karya kita, berhias kemenangan atas tantangan, berlantai keberanian dan iman, pengorbanan dan perjuangan. Semoga kita akan sejahtera bagai kehendak Bapa, agar kita melanjutkan karyanya, membangun dunia bagi sesama. Istana tiada menjadi nyata bila kita mimpi tanpa usaha. Miskin dan sara akan datang melimpah apabila kemalasan merajalela. Bangkit dan bangunlah untuk usaha, kobarkanlah semangat karya. Semoga kita akan sejahtera bagai kehendak Bapa, agar kita melanjutkan karyanya, membangun dunia bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khususnya pemirsa Hidup Televisi, mari kita mengawali dengan berdoa lebih dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur Engkau memanggil keluarga-keluarga untuk ambil bagian dalam kehidupan-Mu. Engkau juga mencukupi keluarga-keluarga dengan alam ciptaan yang Kau bentangkan dan dapat dipergunakan, diolah dan dinikmati oleh keluarga-keluarga. Namun masa demi masa kami menemukan bahwa seringkali salah satu masalah yang dihadapi oleh keluarga ialah ekonomi. Masih banyak keluarga-keluarga yang berkekurangan. Dan masih banyak pula keluarga-keluarga yang berkecukupan. Maka kami mohon Bapa, dalam menghadapi situasi sulit, terutama sekarang ini di pandemi 19 ini, kami mohon agar Engkau menggerakkan kami masing-masing untuk mampu atau dimampukan untuk berbagi satu sama lain. Yang berkecukupan membagi kepada yang berkekurangan, yang berkekurangan juga Kau gerakkan untuk berusaha. Doa ini kami sampaikan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Hidup Televisi terkasih, selamat petang. Melanjutkan katekese keluarga sepanjang bulan Desember 2020 ini, di hari ke-14 ini, tema bahasan kita adalah ketahanan ekonomi keluarga. Tema ini kami olah dari katekese Paus Fransiskus pada 3 Juni 2015 yang bertemakan keluarga dan spiral jurang kemiskinan. Kami, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Pontianak, diberi kepercayaan oleh Komisi Keluarga KWI untuk mengolah tema ini. Dan kami mencoba untuk merefleksikannya dalam realitas keluarga-keluarga kita di Indonesia tercinta ini. Dari tema pokok ketahanan ekonomi keluarga, kami mengajak kita beranjak ke tema-tema kecil seperti ketahanan pangan keluarga, pangan bijak bagi keluarga di masa sulit ini, dan gerakan Ayo Menanam serta gerakan Ayo Berbagi Pangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Hidup Televisi yang terkasih. Saya Pastor Pius Barses Passionis. Mengawali refleksi atau katekese kita sore hari ini, saya bacakan untuk kita Kitab Putra Sirah bab 4 ayat 1 sampai dengan 5. Anakku, jangan enggan memberikan nafkah kepada orang miskin, dan jangan membuat orang papa rindu dendam. Orang yang kelaparan jangan kau sedihkan, dan janganlah memahitkan hati orang yang kekurangan. Jangan keras terhadap orang yang pahit hatinya, dan jangan kau tunda sedekah orang yang kekurangan. Jangan kau tolak permohonan orang yang susah, dan jangan membelokkan wajahmu dari orang miskin. Dari yang kekurangan, jangan kau palingkan matamu. Jangan memberi orang alasan untuk mengutuk dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Hidup Televisi terkasih. Melanjutkan katekese ini, mari kita berangkat dari pengajaran dan pengamatan Paus Fransiskus akan ketahanan ekonomi keluarga dengan pembicaraan khusus mengenai keluarga dan spiral jurang kemiskinan. Paus membuka katekesenya dengan mengajak kita terbuka pada kerentanan keluarga dalam kondisi kehidupan dengan begitu banyak masalah yang menguji keluarga-keluarga. Salah satu cobaan ini adalah kemiskinan. Mari kita pikirkan banyak keluarga yang tinggal di pinggiran kota besar, serta mereka yang berada di pedesaan. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesenjangan.
Kemudian hal ini diperburuk situasi, di beberapa tempat juga terjadi perang. Perang selalu merupakan hal yang mengerikan. Selain itu, perang juga menyerang di atas semuanya adalah penduduk sipil dan di dalamnya juga keluarga-keluarga. Sungguh perang adalah ibu dari segala kemiskinan. Perang memiskinkan keluarga, pemangsa besar kehidupan, jiwa dan sebagian besar ikatan suci dalam keluarga. Namun, terlepas dari semua itu, banyak keluarga miskin yang berusaha menjalani kehidupan sehari-hari dengan bermartabat. Seringkali terbuka mempercayakan diri pada berkat Tuhan. Nah, pelajaran ini bagaimanapun seharusnya tidak membenarkan ketidakpedulian kita, tetapi seharusnya menambah rasa malu kita atas fakta bahwa ada begitu banyak kemiskinan. Hampir merupakan keajaiban bahwa bahkan dalam kemiskinan keluarga terus membentuk dan bahkan melestarikan sebanyak mungkin kemanusiaan khusus dari ikatan keluarga. Fakta ini mengganggu para perencana kesejahteraan yang menganggap keterikatan, prokreasi, dan ikatan keluarga sebagai ukuran sekunder untuk kualitas hidup. Mereka ini tidak mengerti apapun. Sebaliknya, kita harus berlutut di hadapan keluarga-keluarga ini yang merupakan sekolah kemanusiaan sejati dalam menyelamatkan masyarakat dari kebiadaban. Demikian tegas Paus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Hidup Televisi terkasih. Apa yang tersisa jika kita menyerah pada pemerasan kaisar dan mamon, pada kekerasan dan uang, dan bahkan melepaskan ikatan-ikatan keluarga? Etika sipil baru akan tiba hanya ketika para pemimpin kehidupan publik mengatur kembali ikatan sosial yang diawali dengan pergumulan yang sesat, yang berputar antara keluarga dan kemiskinan, yang membawa kita ke jurang yang dalam. Perekonomian yang berlaku sering terkonsentrasi pada kenikmatan dan kesejahteraan individu. Tetapi sebagian besar mengeksploitasi ikatan-ikatan keluarga. Ini adalah kontradiksi yang serius. Pekerjaan keluarga yang tak terbatas tidak dianggap dalam laporan keuangan. Ini nyata. Memang ekonomi dan politik sangat sulit mengakui hal ini. Namun demikian, pembentukan sisi dalam aliran cinta kasih pribadi dan sosial mendapatkan keunggulannya yang tepat di sini. Karena jika itu disingkirkan, semuanya akan berantakan. Ini bukan soal roti atau makanan. Kita berbicara tentang pekerjaan,
tentang pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting supaya dipahami dengan jelas. Paus berkata, "Kami selalu terharu saat melihat gambar anak-anak yang sakit dan kurang gizi yang ditampilkan di banyak bagian dunia. Pada saat yang sama, kami juga sangat tersentuh oleh binar di mata banyak anak yang kehilangan segalanya. Di sekolah yang dibangun dari ketiadaan, yang bangga saat memamerkan pensil dan buku catatan mereka. Betapa penuh kasihnya mereka memandang guru mereka. Anak-anak sudah tahu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Ketika ada kemelaratan, anak-anak menderita karena mereka menginginkan cinta dan ikatan keluarga dari kasih sayang keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Hidup Televisi terkasih. Kita orang Kristiani harus lebih dekat dengan keluarga yang diuji oleh kemiskinan. Kita diingatkan akan seorang ayah yang tanpa pekerjaan. Seorang ibu yang juga tanpa pekerjaan. Dan ini membuat keluarga menderita, melemahkan ikatan keluarga, kehilangan dan ketidakstabilan dalam pekerjaan sangat membebani kehidupan keluarga dan menimbulkan beban yang berat bagi hubungan anggota keluarga. Kondisi kehidupan di lingkungan termiskin dengan masalah perumahan dan transportasi, serta kekurangan layanan sosial, kesehatan maupun pendidikan, semakin menambah kesulitan. Ditambah faktor materi yang merupakan kerusakan yang disebabkan oleh model semu yang disebarkan oleh media massa atas dasar konsumerisme dan pemujaan penampilan, dan ini mempengaruhi kelas sosial termiskin dan meningkatkan putusnya ikatan keluarga. Jaga keluarga, perhatikan ikatan keluarga saat kemiskinan menguji keluarga. Demikian seruan Paus Fransiskus. Gereja adalah ibu, demikian tegas Paus lagi. Maka gereja tidak boleh melupakan drama anak-anaknya ini. Gereja juga harus miskin untuk menjadi subur dan peka mendanggapi begitu banyak kemiskinan. Gereja yang miskin adalah gereja yang mempraktekkan kesederhanaan secara sukarela dalam hidupnya. Di dalam lembaganya sendiri, dalam gaya hidup anggotanya sendiri, untuk meruntuhkan setiap tembok pemisah, terutama bagi yang miskin. Doa dan tindakan diperlukan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan menggerakkan kita untuk menjadikan keluarga-keluarga Kristiani sebagai pemimpin revolusi bagi hubungan kedekatan keluarga. Yang sekarang sangat penting bagi kita, gereja terdiri dari mereka ini, dari kedekatan keluarga-keluarga ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Hidup Televisi yang terkasih.
Janganlah kita lupa bahwa penghakiman yang membutuhkan, mereka yang miskin dan kecil, menggambarkan penghakiman Allah yang digambarkan dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Jangan lupakan hal ini. Mari kita lakukan semua yang bisa kita lakukan untuk membantu keluarga-keluarga mengatasi kemiskinan dan kemelaratan yang menyerang keharmonisan dan ikatan keluarga. Saya ingin membaca lagi tambah paus teks Alkitab yang telah kita dengar di awal katekese tadi. Anakku, jangan hilangkan orang miskin dari hidupnya. Dan jangan membuat mata yang membutuhkan menunggu. Jangan mendukakan orang lapar atau membuat marah orang yang berkekurangan. Jangan menambah masalah pikiran yang marah atau menunda pemberian Anda kepada seorang pengemis. Jangan menolak permohonan orang yang menderita atau memalingkan muka dari orang miskin. Jangan mengalihkan pandanganmu dari mereka yang membutuhkan atau memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengutukmu. Diambil dari kitab Putra Sirah bab 4 ayat 1 sampai dengan 5. Karena inilah yang akan Tuhan lakukan. Seperti yang dikatakan dalam Injil. Jika kita tidak melakukan hal-hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Hidup Televisi terkasih. Meneropong situasi ekonomi di tanah air kita Indonesia tercinta ini, mari kita melihat apa kata para ahli. Salah satunya Ibu Eni Srihartati, peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance. Beliau menulis begini, waspadai gelombang kedua resesi. Baca Kompas Selasa 17 November 2020. Beliau mengatakan bahwa kendati kontradiksi ekonomi pada triwulan ketiga tahun 2020 ini mulai membaik. Namun ada jaminan tren pemulihan ekonomi akan terus berlanjut. Belum ada jaminan. Pasalnya, pandemi COVID-19 telah menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja dan PHK yang cukup besar. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, tenaga kerja sektor formal yang dirumahkan dan di PHK sekitar 3,1 juta orang. Hampir semua sektor mengurangi pekerja, kecuali sektor pertanian yang masih tumbuh 2,25% dan perdagangan 0,46%. Hasil jajak pendapat yang dihimpun Litbang Kompas tanggal 7 sampai 10 Oktober 2020 mengenai beberapa lama ekonomi Indonesia akan pulih menghasilkan beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa kurang dari 1 bulan akan pulih. Hanya 4,4%. Ada lagi yang berpendapat 1
sampai 4 bulan yang akan datang akan pulih. 10,8%. Ada pula yang berpendapat 4 sampai 7 bulan yang akan datang. Mereka ini 6,8%. Ada pula yang berpendapat 8 sampai 12 bulan yang akan datang. Mereka berjumlah 3,2%. Ada lagi yang berpendapat lebih dari 1 tahun, 24,1%. Ada lagi yang berpendapat akan pulih lebih dari 2 tahun, 18,0%. Ada lagi yang pesimis, tidak akan kembali normal. Jumlah mereka 2,4%. Ada yang mengatakan tidak tahu. Jumlah mereka cukup besar, 30,2%. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana kita menyikapi sebagai bangsa? Nah, mungkin kita sama tahu Indonesia ini kan sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau dengan situasi yang berbeda, dengan kesuburan tanah yang berbeda pula, dan dengan beragam budaya, beragam juga tingkat kehidupan. Dalam hal ini mungkin kita bersyukur. Maka kita akan melihat satu persatu nanti apa yang mungkin bisa kita buat, yang moga-moga bisa menolong keluarga-keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Hidup Televisi yang terkasih. Kita sama tahu bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membawa dunia dan kehidupan manusia mengalami krisis kesehatan yang berdampak pada dimensi kehidupan dan hampir semua dimensi kehidupan. Orang merasa terancam, merasa panik dan ketakutan. Ekonomi hampir mandek, pembangunan tersendat, dan semua rencana yang telah dibuat tidak dapat berjalan, bahkan harus dibatalkan. New normal menjadi alternatif dan strategi untuk bangkit karena kehidupan harus tetap berjalan. Dalam situasi ketidakpastian seperti ini, pangan merupakan salah satu penopang yang penting karena pangan adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Terlebih pada saat pandemi virus ini, asupan makanan untuk stamina dan ketahanan tubuh sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, ketersediaan pangan untuk setiap orang dan semua orang menjadi niscaya. Itulah mengapa pada Hari Pangan Sedunia tahun 2020 ini, Konferensi Wali Gereja Indonesia mengajak kita semua, mari selama masa new normal ini kita isi dengan gerakan bersama. Gerakan apa? Ayo konsumsi makanan sehat. Ayo menanam. Ayo berbagi makanan. Mari kita melihatnya satu persatu. Yang pertama, ayo konsumsi makanan sehat dan bergizi.
Kembali ke Paus Fransiskus, dalam pesannya untuk Hari Pangan Sedunia tahun 2019, mengingatkan kita bagaimana makanan dapat berhenti menjadi sarana subsisten atau self-sufficiency dan berubah menjadi sarana penghancuran diri. Makan yang berlebihan dan tidak teratur dapat memperburuk kesehatan tubuh. Demikian pula makan sedikit namun tidak bergizi juga dapat mengakibatkan hal yang sama. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kita perlu mengubah cara kita bertindak, dan nutrisi adalah titik awal yang penting. Ia mengingatkan pula bahwa masih ada orang-orang yang makan dalam cara yang tidak sehat. Dan masih ada pula orang yang berkekurangan. Paus mengajak untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dari hasil bumi. Mari kita bandingkan Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan 14. Mazmur 104 ayat 27 sampai dengan 28. Dan ini tidak dapat direduksi menjadi sekedar objek untuk dimanfaatkan dan dikuasai segelintir orang. Gangguan akibat nutrisi hanya dapat diatasi dengan memupuk gaya hidup yang diinspirasi oleh rasa syukur atas apa yang sudah kita terima, sambil mendalami bagaimana kita hidup. Misalnya dengan berpantang, bahkan berpuasa. Lebih positif dengan solider, yaitu berbagi dengan sesama. Inilah keutamaan-keutamaan yang sudah sejak dulu dihidupi manusia dalam sejarahnya. Sebuah gaya hidup yang memungkinkan kita untuk menumbuhkan hubungan yang sehat dengan diri kita sendiri, dengan saudara-saudari kita, dan dengan lingkungan di mana kita hidup. Untuk mewujudkan corak hidup seperti di atas, peran dan fungsi keluarga menjadi begitu penting dan utama. Keluarga perlu mulai menunjukkan kepedulian akan kualitas pangan, terutama dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau memanfaatkan lahan sempit sekeliling rumah. Misalnya, menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Dan kita bersyukur karena masyarakat Indonesia itu menghidupi atau hidup di pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Kita masih punya tanah. Lalu lingkungan yang sehat dan bersih akan menjadikan keluarga sehat dan semakin bermartabat. Gaya hidup keluarga seperti ini perlu ditampakkan dan menjadi kesaksian bagi sesama sebagai terang dan garam dunia. Dalam keluarga dan berkat sensitivitas perempuan dan keibuan, orang juga dapat belajar menikmati hasil-hasil bumi tanpa disalahgunakan dan tanpa pemborosan. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Hidup Televisi yang terkasih.
Poin yang kedua dari refleksi kita mengenai situasi pangan di Indonesia yang berpengaruh pada keluarga-keluarga ialah gerakan Ayo Menanam. Kita bersyukur memiliki tanah air Indonesia. Tidak semua pulau subur, tapi kebanyakan subur. Dan kita mempunyai tanah yang luas. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo berkali-kali menyatakan bahwa pemerintah menjamin dan mengusahakan supaya masyarakat Indonesia memiliki ketahanan pangan dalam menghadapi masa sulit karena pandemi COVID-19. Berbagai upaya ditempuh seperti membuka lahan persawahan luas di Kalimantan Tengah, memberi kredit untuk para petani, peternak, dan nelayan. Dari berbagai hal ini, bagi kita yang sebagian besar adalah petani, peternak, dan nelayan, dukungan dari pemerintah yang begitu besar dan masif ini tentunya membawa angin segar untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa keuskupan telah pula memperhatikan ketahanan pangan ini, dan ini menjadi sebuah gerakan di keuskupannya. Bapak Ibu, pada zaman milenial ini sadar tidak sadar sebenarnya manusia sudah terseret pada dunia yang serba instan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diukur pada ketersediaan uang yang dimilikinya. Manusia sepertinya lupa akan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Menanam sesuatu yang bermanfaat, sehat, segar, dan berkualitas di pekarangan rumah atau lahan-lahan kosong tidaklah sulit. Apalagi teknologi pertanian modern telah pula menawarkan macam-macam bentuk media tanam yang dapat dilakukan untuk bercocok tanam kapan dan dimanapun. Misalnya kebun hidroponik, tampu lapot, dan sebagainya. Bercocok tanam adalah sebuah alternatif murah dan mudah untuk menyediakan dan mencukupi kebutuhan pangan skala kecil dalam keluarga dan komunitas. Bercocok tanam dapat pula menjadi peluang ekonomis. Kegiatan bercocok tanam sungguh sangat memungkinkan ketika kita dipaksa tinggal di rumah karena COVID-19 ini. Kegiatan bercocok tanam juga memiliki dampak ekologis, yakni mendekatkan dan menyadarkan diri kita pada bumi atau lingkungan hidup sebagai sumber dan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Saudara-saudari, pemirsa Hidup Televisi yang terkasih. Dalam kitab suci, hubungan manusia dengan dunia pertanian sangat erat sekali. Baca kitab Kejadian bab 2 ayat 7, bab 3 ayat 19, dan bandingkan kitab Yesaya bab 64 ayat 7. Pemikiran dan bahasa manusia secara mendasar dipengaruhi oleh hubungan dengan tanah dan
dunia pertanian. Misalnya dikatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Baca Hosea bab 10 ayat 12 dan seterusnya. Dan kitab Yesaya bab 28 ayat 23 sampai dengan 29. Lebih lanjut, hubungan dengan dunia pertanian ini juga menentukan pengajaran dan bahasa Yesus. Misalnya panenan, menabur, benih, biji sesawi, pohon, musim menanam, musim petik, dan seterusnya. Yesus menggambarkan hidup sebagai memiliki bumi. Lihat Injil Matius bab 5 ayat 5. Kesadaran bahwa pangan adalah anugerah sejak awal mendorong manusia untuk bersyukur dan memuliakan Allah atas nama seluruh bumi. Baca Mazmur bab 66 ayat 1 sampai dengan 4, bab 96, bab 104. Kita harus mengucap syukur karena hidup kita yang sama sekali tergantung pada Allah yang mengatur kekayaan bumi ini. Kembali ke kitab Kejadian bab 2 ayat 16 dan seterusnya. Syukur ini diwujudkan dengan memelihara tanah dan memanfaatkannya. Kitab Kejadian bab 2 ayat 8. Kitab Putra Sirah bab 1 ayat 14. Dan dikatakan, berbagi hasil dengan orang miskin dan orang asing, supaya mereka juga mendapat bagiannya. Kitab Ulangan bab 14 ayat 29, bab 24 ayat 19 sampai dengan 21. Sikap terhadap tanah dan tanaman mempunyai ciri sosio-religius. Kesetiaan sikap itu menandai hidup anak-anak Abraham yang beriman. Singkatnya, masa pandemi COVID-19 ini mengajak kita untuk kembali pada kesadaran bahwa tanah, air, tanaman, hewan, dan sebagainya adalah anugerah Allah yang harus dirawat dan diusahakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan perwujudan cinta kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa Hidup Televisi yang terkasih, melanjutkan subtema pembahasan kita, subtema yang ketiga ini, yaitu gerakan Ayo Berbagi Pangan. Sedari awal, gerakan Hari Pangan Sedunia Gereja Katolik menentukan salah satu dari dua tujuannya adalah membangun solidaritas dan berbagi pangan kepada saudara-saudari yang miskin, yang kelaparan, dan yang berkekurangan gizi. Solidaritas artinya mengabdikan diri untuk kebaikan bersama dan kita semua bertanggung jawab atas semua. Solidaritas merupakan sikap dasar setiap pribadi sebagai makhluk sosial yang memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah. Iman kita mengatakan bahwa solidaritas manusia bersumber dari hati yang berbelas kasih.
Dalam homili penutupan Misa Kudus Jubilium Kerahiman Ilahi, Bapa Suci Fransiskus menegaskan bahwa pintu sejati belas kasih adalah hati Yesus. Injil seringkali menceritakan bahwa Yesus ketika melihat orang-orang letih dan tertekan merasa bela rasa mendalam. Bandingkan Injil Matius bab 36. Sungguh Yesus mempunyai hati yang tergerak oleh belas kasih. Oleh karena itu, Yesus meminta kepada kita para murid-Nya untuk memberi makan bagi orang banyak yang mengikutinya karena mereka lelah dan kelaparan. Injil Markus bab 6 ayat 37. Kini permintaan Yesus yang sama ditujukan pula kepada kita. Mari kita berbagi makanan, khususnya selama masa sulit yang kita hadapi bersama saat ini. Paus Fransiskus dalam pesannya yang sama pada Hari Pangan Sedunia 2019 mengatakan, sungguh kejam dan tidak adil serta paradoksal pada masa kini ketika ada makanan untuk semua orang, tetapi tidak semua boleh mengaksesnya. Atau ada daerah di dunia di mana makanannya berlimpah-limpah, dibuang dan dikonsumsi berlebihan atau dimanfaatkan untuk tujuan lain, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Paus juga mengingatkan bahwa perjuangan melawan kelaparan dan gizi tidak akan berhasil jika makanan diletakkan pada logika pasar dan demi keuntungan semata. Ia mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kepada pribadi manusia, khususnya mereka yang berkekurangan makanan sehari-hari dan yang hampir tidak mampu membangun hubungan keluarga dan sosial. Oleh karena itu, mari kita mengingat kembali apa yang dikatakan Yesus kepada para murid dan tentu kepada kita semua, bahwa ketika kita memberi makan kepada orang yang kelaparan, kita melakukannya untuk Tuhan sendiri. Bandingkan Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai dengan 40. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa Hidup Televisi terkasih. Di penghujung katekese ini, saya mau menyimpulkan atau mengajak kita, ayo bekerja. Tema ini memang akan dibahas tersendiri. Mengapa harus bekerja? Allah telah memberikan kemampuan dan kepandaian kepada setiap manusia untuk berpikir dan bekerja. Kalau kita membaca Amsal bab 2 ayat 1 sampai dengan 3. Allah juga memberi mandat kepada kita untuk mengolah dan merawat bumi sesuai dengan kehendak-Nya, demi kesejahteraan setiap orang dan semua orang, serta generasi setelah kita. Bandingkan Kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk banyak tinggal dan beraktivitas di rumah dan di sekitar rumah. Puji Tuhan, banyak dari masyarakat kita masih punya tanah
di sekitar rumahnya. Peluang ini dapat kita gunakan untuk beraktivitas, berdoa, merenung sabda Tuhan, dan berbuat amal kasih. Paulus dalam suratnya kepada umat di Tesalonika mengajak kita untuk tidak malas, tetapi rajin bekerja supaya dapat makan. Dikatakannya bahwa setiap manusia harus bekerja. Yang tidak bekerja tidak patut diberi makan. Surat kedua Tesalonika bab 3 ayat 10. Kita diajak untuk tidak berpangku tangan saja dan hanya menanti uluran bantuan pangan, tetapi tetap berusaha supaya dapat makan tanpa selalu berharap dan menggantungkan diri pada pihak lain. Semoga Tuhan memberkati segala usaha kita dan memberi kemurahan pangan, terlebih pada masa sulit sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Hidup Televisi yang terkasih, mari menutup katekese kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati. Kepadamulah kami percayakan hidup keluarga-keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi dan sanggar doa, sekolah iman dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup berkeluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkan dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Akhirnya, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita dimanapun mereka berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tingkatkan